seorang partisipan yang memiliki aura gelap sekali dan bersekutu dengan jin. Saya memilih angka kelahiran nomor 6. Bambang, kelahiran tanggal 6 bulan 8. Penganut ilmu hitam dan bersekutu dengan jin untuk menyantet mantan mertuanya sendiri. Tidak hanya itu, menurut pengakuannya, Bambang pernah berhubungan intim dengan makhluk gaib. Karma buruk apa yang akan diterima oleh Bambang? Lahir tanggal 6 bulan Agustus, ada Mas Bambang Ya, di Mas hadapan Bambang. kami, ya. Mas Bambang, di sini saya melihat banyak sekali gambaran-gambaran yang mengerikan ya. Beberapa tahun yang lalu, ketika kakek saya meninggal, di situ pada kumpul. Saya kira mau bagi-bagi harta warisan. Ya. Pas saya duduk di situ, dia mengeluarkan pusaka gitu ya. Pusaka. Aku sudah lemah. Mungkin ajalku sudah dekat. Aku akan warisi pusaka ini. Dan aku akan memilih pewarisnya. Edi, tolong edarkan cincin ini. Akulah pemilik cincin ini. Dan akulah penjaga cincin pusaka ini. Jangan sembarang ngomong kamu. Cincin itu cocok aku pakai. Bram, jaga omonganmu. Tidak bisa. Saya ini yang paling tua. Saya yang berhak menjaga dan mengurus pusaka itu. Ambil kembali cincin itu. Sini. Hadapiku di luar. Dia gunakan ilmu harimaunya. Bambang, berikan cincin pusaka itu padaku. Tidak. Tidak akan aku berikan. Paman, cincin ini kupunya Bambang. Kembalikan cincin ini pada Bambang. Pak, bantuin Pak. Paman juga Paman. Bambang, ambillah ini. Kakek, Jagalah pusaka itu. Itu warisan turun-temurun. Sangat berguna untuk membantu kehidupanmu. tapi kek, Bambang, kamu harus bijaksana menggunakannya. Karena pusaka itu bisa memberikan kebaikan atau keburukan. Bambang merasa tidak pantas untuk menerima warisan cincin pusaka ini kek. Bambang, kamu harus bersedia terima cincin pusaka itu. Itu adalah amanat dari kakekmu. Kakek, Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak adil. Masa anak kemarin sore mendapat pusaka yang paling berharga milik Bapak? Mau pulang ke rumah, si pusaka itu saya coba-coba pegang. Saya pikir ini cara manggilnya seperti apa sih? Kok bisa-bisanya di satu benda ini ada jinnya? Lalu saya hanya bilang, ya jin yang ada di pusaka ini, tolong keluarlah. Lalu dia masuk ke badan saya. Namaku Putri Tunjuk Kuning. Aku adalah penunggu cincin berbatu kuning itu. Dan aku bisa memberikan apa saja yang kamu inginkan. Enggak, saya nggak mau apa-apa. Saya cuma mau kamu jangan gangguin saya. Kamu aneh, Bambang.
Padahal aku bisa memberikan kekayaan untukmu. Tapi kamu cuma minta jangan diganggu. Serah kamu. Kamu serang Bambang dan ambil cincin wasiat itu. Kamu harus hati-hati dengan keluargamu. Mereka mengincar cincin pusakamu. Kamu harus menjaga cincin pusaka ini, sekaligus merawatnya. Siapa kamu? Kamu ngapain di sini? Tunjung! Tolong aku, Tunjung! Hadapi saya. Siapa yang mengirimmu? Katakan pada Edi, aku takkan ikut orang lain selain Bambang. Tunjung. Terima kasih udah bantu saya. Mana hutang-hutang? Bayar! Iya bang, tapi saya belum ada sekarang bang. Dari kemarin kamu beralasan terus. Kemarin nggak ada, sekarang harus ada. Ayo bayar! Iya bang, maaf bang, tenang dulu bang. Yang pasti saya bakal bayar sama abangnya. Udah dong, hajar! Hajar! Kenapa dia masih tolong saya? Aku menunggumu meminta tolong. Tolongin saya sekarang! Kamu minta tolong siapa? Nggak ada yang mau nolongin. Kamu harus bayar, baru kamu ditolong. Hajar! Maju! Maju! Maju loh. Betul. Maju. Gimana dong? Cabut, cabut. Terima kasih. Terima kasih kamu udah nolongin saya. Aku bisa saja terus membantumu, bahkan menjadikan kamu kaya raya. Tapi ada satu syaratnya. Kamu harus menjadi suamiku. Dew, pulang bareng yuk. Dew, sebentar. Yuk pulang bareng yuk. Daripada kamu jalan nanti capek loh. Aku anterin pulang aja bareng aku. Daripada kamu sendirian di jalan. Bejo. Alah, motor butut doang. Malu kali Dewi juga dijemput kayak gituan. Tolong bantu aku untuk mendapatkan Dewi. Tolong bantu aku untuk mendapatkan Dewi. Aku akan membantumu mendapatkan Dewi. Asal kau mau menikah denganku. Tunggu, jangan bilang kamu jatuh cinta. Enggak, karena banyak partisipan bahkan dinikahin loh sosok kayak ginian. Kamu merasa nyaman, betul tadi pertanyaannya. Kamu Emang merasa dulu nyaman? begini ya. Setelah itu semakin mendalami, lalu saya berpikir, apa bisa sih berhubungan intim dengan makhluk? Jadi seperti itu. Sih, terus? Saya cari-cari di situ siapa yang paling cantik menurut saya. Sekarang aku mendapatkanmu sebagai suamiku. Sekarang kamu harus menepati janji kamu. Apa maumu sekarang? Aku ingin mendapatkan Dewi. Itu mudah. Menikahi Bambang. Enggak, aku nggak mau.
Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu menuruti perintahku. Baik. Aku mau menikah dengan Bambang. Awalnya seperti itu. Lalu saya buka-buka di laci-laci lemari, itu ada punya ayah saya ya. Saya coba-coba satu persatu saya panggil. Ternyata semuanya ada isinya. Lalu saya lanjut. Ingin semakin tahu gitu. Buat apa Bapak nyimpen barang-barang kayak gini? Kardis. Tolong jangan sakiti saya, tolong. Dari kasalmu. Bambang, aku butuh darah bapakmu selain darah Dewi. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Mau membunuhku? Atau jangan-jangan kau sudah menikahi putri Tunjung Kuning itu? Iya kan? Buat apa kau membutuhkan darah? Kalau bukan untuk makhluk gaib itu. Jadi saking sakit hatinya, saya kerja banting tulang nyari uang. Ketika saya sudah beli rumah, istri saya selingkuh. Istrimu selingkuh? Iya, dan saya mencari-cari dia, diumpetin sama mertua. Dewi. 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 Keren banget ya Mas ya. Ay, itu kabar siapa? Oh jadi kayak gini kelakuan lo selama gue pergi? Hah? Jawab lo. Sabar bang. Ajar lucu. Mas. Bangun. Mas. Pergi lo. Dewi. Bambang, kamu mau tahu istri kamu di mana? Istrimu pulang ke rumah orang tuanya. Tolongin Dewi, Bu. Dew. Kurang apa sih aku dari Bejo? Aku minta kamu pergi dari sini, Mas. Kamu ngusir aku. Kau emang benar-benar istri nggak tahu diri. Sebaiknya kamu ceraikan Dewi sekarang. Baik Bu. Mulai hari ini, mulai detik ini saya bakalan ceraiin Dewi. Bagus. Dewi itu tidak pernah mencintai kamu. Dan saya tahu dari Bejo bahwa kamu mengguna-guna Dewi. Benar kan? Sial. Kalau aja orang tuanya gak ikut campur, gue masih bisa bujuk Dewi datang sini. Bambang, aku butuh darah Dewi kalau kau mau kembali. Gimana caranya? Kan saya sudah menceraikan Dewi. Aku tidak peduli kalau kau tidak memberikan darah Dewi. Kamu yang menjadi korbannya. Kamu baik, tolong lepasin. Baiklah, saya akan usahakan mendapatkan darah Dewi. Dengan darah itu, kamu bisa menyantet Ayu dan Dewi kembali kepadamu. Jangan-jangan orang yang disantet adalah orang sendiri nih. Hah? Mantan mertua nih, jangan-jangan. Dew, sini makan sayang. Kok mati lampunya? Dew, kok mati lampunya? Dia melindungi. Gak tahu Dew. Dewi, awas! Dewi, sadar nak.
Apa itu? Sampai sekarang bisa Mas Bambang seperti ini? Alhamdulillah saya udah tidak lepas. melakukan lagi. Alhamdulillah. Bersyukur ya. Apa efeknya kepada mantan ibu Iya. mertua? Jadi saya ingin memastikan, kan kalau nggak lihat sendiri saya nggak puas ya. Ya Allah. Aduh. Maksudnya apa dia kena atau enggaknya gitu kan? Kamu ngapain sih? Udah bener-bener ibu di kamar. Aduh, ibu bosen di kamar, Dew. Ibu pengen keluar. Bu, Dewi ambilin bantal ya. Dew, ibu pengen pipis. Ya udah, Dewi ambilin pispot di kamar ya. Aduh, Dewi, lebih baik kamu kembali ke Bambang daripada kamu mengurus ibumu. Ini semua salah ibu. Gara-gara ibu, rumah tangga Dewi jadi berantakan. kenapa, Nak? Dewi, Kamu mau kemana, Del? Ibu kamu butuhin kamu loh. Apa urusan kamu? Jangan pernah melarang-larang saya. Dewi, Dewi kamu kenapa, Dew? Gimana kabar mertua gue sekarang? Terakhir yang gue dengar dia sampai jejeritan. Dan sampai nggak bisa turun dari tempat tidurnya. Bagus banget, bagus banget. Berarti sekarang gue ada yang bisa ngalahin gue. Kenapa dari tadi gue ngerasa merinding ya? Lu bisa bantuin temen gue gak? Dia itu istrinya lagi kena guna-guna. Dan udah habis sampai 20 juta, tapi nggak berhasil juga. Bambang, katakan kepada temanmu itu, aku bisa membantu menyembuhkan orang yang terkena guna-guna. Gimana bang? Lu bisa bantu gak? Gue bisa bantu temen lu. Ah, kebetulan dong kalau gitu. Nanti gue bilangin temen gue ya kalau lu bisa bantu. Pertamanya ya, satu orang itu ngobrol dengan saya. Istri saya pergi, dibawa kabur laki-laki orang. Saya sudah habis 20 juta ke dukun-dukun nggak berhasil. Ya. Lalu dia ngobrol sama saya. Saya bilang, coba saya punya jimat nih ya, pertamanya itu ya. Saya akan panggil gendam sukma menggunakan jin dari pusaka tersebut supaya istri sampean balik lagi gitu. Pak, kenalkan. Ini Pak Bambang yang kemarin saya ceritakan. Kalau dilihat-lihat, orangnya biasa aja. Percayalah, Bambang bisa menolongmu. Baiklah, Pak. Saya minta Bapak bisa mengembalikan istri saya, Pak. Itu gampang, Pak. Apa syaratnya, Pak? Seperti biasa, maharnya 20 juta. Saya jamin, istri Bapak akan kembali. Oke, Pak. Saya setuju. Ini foto istri saya, Pak. Tunjung Kuning. Cepat carilah perempuan ini. Dan bawalah ke sini. Kamu yakin sayang? Kita nggak bakalan kepergok sama suami kamu? Enggak, suamiku nggak bakalan tahu kalau aku ada di sini. Jadi kita bisa berduaan. Aku mau pulang. Jangan pergi. Aku mau pulang. Saya tahu siapa yang merasukimu. Keluar! Kamu tidak bisa membawa wanita ini pergi.
Ini Pak, saya berterima kasih banyak Pak, karena Bapak istri saya bisa pulang Pak. Itu uang 20 juta sesuai perjanjian kita Pak. Ya tidak apa-apa, yang ada saya senang udah bisa bantu Bapak. Saya yang harus berterima kasih banyak Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Ya baik. Mari Pak. Ya terima kasih. Terima kasih Tunjung. Kamu sudah melancarkan pekerjaanku. Jangan senang dulu kau Bambang. Aku mau meminta sesuatu darimu. Apa itu? Aku mau darah Dewi. Dewi! Dewi! Ada apa, Mas? Saya minta darah kamu sedikit aja untuk memberikan kodam batu cincin ini. Tapi aku nggak mau, Mas. Jadi melawan aku kamu ya? Sini kamu. Diam, rewel banget sih kamu. Nanti saya bakal kasih uang kamu 10 juta, nanti kamu bisa beli apaan aja. Diam deh. Bagus Bambang. Selain nyantet, bisa apa lagi Mas Bambang? Semacam gendam sukma, jadi memanggil pikiran orang dari jarak jauh. Saya minta tolong ya Mas. Tenang aja. Besok, perempuan yang kamu cintai, dia akan bertukuk lutut depan kamu. Ya, saya akan menunggu itu Mas. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Bapak? Bapak kagum melihatmu sekarang. Kamu sudah kaya, kamu sudah hidup berkecukupan. Ya, gimana Pak? Biasalah Pak. Ini berkat usaha Bambang juga. Sebentar Pak. Dewi! Dew! Dewi, kenapa luka-luka di tanganmu ini? Dewi, kamu dikorbankan Bambang? Iya, Dewi itu kan istri saya Pak, jadi dia harus mendukung saya. Iya, Pak. Dewi nggak apa-apa kok. Ini juga bentuk dukungan Dewi buat Mas Bambang. Bambang, kamu ini benar-benar nggak punya hati. Istri kamu sendiri kamu korbankan. Hentikan ini semua. Tidak bisa Pak. Usaha ini bagus dan uangnya sangat menguntungkan sekali Pak. Sadar Bang, sadar. Kamu harus hentikan semua ini. Atau Tunjung Kuning akan menguasaimu. Hentikan itu. Dan itu pun terjadi dengan kakekmu. Bambang, jangan kamu dengarkan bapakmu. Saya tidak akan hentikan semua ini. Kasihan Dewi. Kamu harus hentikan semua itu. Dengarkan kata bapak. Siapapun yang menolak kehadiranku, saya akan beri dia jalan. Bang, sadar kamu nak, sadar. Pak, tolong Pak. Bang. Jangan coba-coba larang saya. Atau kalian semua akan menerima akibatnya. Tunjung Kuning itu akan meminta tumbal. Pak, gak apa-apa. Kita harus hati-hati Pak. Iya benar, ini sesat. Bohong. Itu tidak benar. Jangan pernah percaya sama omongan dia. Cepat pergi dari sini. Pergi. Kamu harus mewaspadai warga. Jangan sampai mereka terprovokasi. Baik. Dew, kamu kenapa Dew? Bangun. Kita ke dokter yuk. Kamu kenapa? Ya ke dokter yuk, sekarang yuk ke dokter ya. Aku telat, Mas, 2 bulan. Telat 2 bulan maksudnya? Aku kayaknya hamil, Mas. Hamil? Dewi. Aku sangat senang mendengar kehamilannya. Tapi maaf Tunjung, kenapa kamu senang? Karena aku menginginkan bayi itu. Bayi? Bayi saya? Iya, benar sekali. Gak mungkin. Tunjung, dengerin saya. Kamu gak pernah minta bayi, dan kamu juga gak akan pernah minta tumbal. Itu karena kamu sudah memanfaatkan tenagaku sangat banyak. Jadi aku membutuhkan tumbal, supaya kekuatanku semakin besar. Malam ini, tidurlah denganku. Mas, temenin aku tidur yuk. Apaan sih, lepasin. Tidur sendiri. Manja banget, tidur. Siapa yang mukul aku barusan? Bambang,
Kamu pegang Dewi. Maafkan aku. Sebenarnya aku kasihan dengan bayi yang ada di perutmu. Coba, kenalin. Mereka teman-teman dari wartawan. Dan mereka bekerja di program Tunjukkan Aksimu. Kebetulan mereka sedang mencari orang-orang yang mempunyai kekuatan supranatural kayak lo. Iya. Gue tahu acara itu. Ya, terus apa yang harus gue lakuin? Di sini ada foto sama tanggal lahirnya. Gue pengen lu datengin orang itu ke sini dengan kekuatan supranatural lo. Ini masalah gampang. Gue bakalan buktiin ke lu semua tentang kehebatan gue. Aku tidak bisa menemukan orang itu, Bambang. Ada kekuatan yang menghalangiku. Gawat nih. Lu diem aja sih. Udah ketemu belum? Sebentar. Gue butuh energi yang lebih kuat lagi untuk bisa nemuin orang ini. Jangan-jangan reputasi lu selama ini hanyalah kebohongan. Gue nggak pernah bohong, gue beneran kok. Apa yang gue lakuin? Udahlah bang. Sampai kapanpun lu nggak akan bisa datangin orang itu. Ya orang yang ada di dalam foto itu sebenarnya hanya karangan gue aja. Jadi selama ini lu mainin gue? Iya. Jawab gue! Lu mainin gue? Dari situ hati saya sakit banget. Lalu saya mengumpulkan sesajen ya. Wow. Sesajen banyak. Lalu saya panggil hampir 21 jin yang saya panggil. Kurang ajar. Kurang ajar, mereka sudah ngetawain gue. Gue gak bisa tinggal diam. Gue harus balas. Wahai makhluk gaib yang ada di rumah ini, datanglah! Datanglah! Kenapa kau memanggilku? Saya ingin kalian semua menghantui orang-orang sudah menertawakan saya. Dan saya ingin orang itu menyesal karena sudah mempermalukan saya. Baiklah. Tunjung, maaf, tolong lepasin. Kamu kelihatan tegang, Bambang. Tenang aja. Semua musuh-musuh kamu sudah celaka oleh jin-jin yang kamu datangkan. Bambang, aku ingin bayi-bayi lagi. Aku butuh energi tambahan. Tapi gimana caranya? Tentu saja mudah. Kamu tinggal hamili gadis-gadis lainnya dan tinggal di sini. Baik. Ikut aku. Lepasin aku, Mas. Lepasin. Aku udah tahu semua rencana kamu, Mas. Lepasin. Ayo, ikut. Tolong. Tunjung. Sama gratis Dewi. Tunjung, ikut. Tunjung. Tolong. Aku tidak bisa. Dia seperti tidak tertembus. Maka itu aku butuh bayi. Biar kekuatanku pulih. Aku butuh bayi. Iya, tapi kamu sama orang lain tahu bahaya. Malam ini saya harus mendapatkan beberapa gadis. Sekarang kalian semua dalam pengaruh saya. Ikut saya ke rumah. Bu, tolongin Dewi, Bu. Dewi di kamar di rumah ini, Bu. Bambang berani ngelakuin itu sama kamu, Deo? Iya, Bu. Dewi. Nelfon siapa kamu? Berani kamu nelfon? Kamu lihat mereka. Kamu lihat mereka. Kamu layanin mereka. Karena kemudian setelah itu mereka yang akan melayani aku. Apa maksud kamu, Mas?
Aku nggak mau jadi pembantu mereka, Mas. Itu jawaban tas keras kepala kamu. Aku nggak mau melayani mereka, Mas. Dan Mas harus kembalikan mereka ke orang tua mereka. Orang tua mereka akan mencari-cari, Mas. Tenang, Bambang. Aku sudah menutup aura mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Dengar baik-baik. Aku sudah menutup aura mereka. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menemukan mereka. Si Pak, mau tanya, apa ngelihat anak gadis saya ini Pak, dia dari semalam tidak pulang Pak? Iya, ini anak saya hilang dari semalam juga belum pulang-pulang. Bu, adik saya juga belum pulang Bu dari semalam. Katanya dia pergi bersama kawannya Pak, mau ke rumah temennya yang ada di seberang kuburan. Kalau begitu sama Pak, anak saya juga mau ke rumah temennya. Tiba-tiba saja motor anak saya itu malah ada di pinggiran kuburan Pak. Jangan-jangan Pak Wahyu benar kalau Bambang itu butuh tumbal. Apa Pak? Mereka mau ditumbalkan sama Pak Bambang? Astagfirullahaladzim. Bu, kalau begitu betul kata Pak Wahyu. Enggak. Ya Tuhan, lindungi anak saya. Pak, kalau gitu kita hentikan Bambang. Ayo, kita datangin rumah Bambang. Betul, yuk, ayo Pak. Ya Pak, hati-hati Pak. Ibu. Gimana anak kita? Ibu, sabar dulu Bu. Lepaskan kami. Apa-apaan kami diikat seperti ini? Lepaskan kami. Orang tua kami pasti akan tuntut kamu. Tolong! Tolong! Dengar. Saya nggak akan pernah ngelepasin kalian. Karena kalian akan melahirkan banyak anak untuk saya. Enggak, kami nggak mau. Tolong! Tolong! Teriak aja sesuka kalian. Nggak bakal ada yang denger. Teriak! Bambang, keluar Bang. Bambang, keluar. Ada apa Pak? Ini ada apa ya? Kembalikan para gadis yang kamu culik. Gadis maksud Bapak apa ini gadis? Saya nggak ngerti Pak, maksudnya apa? Jangan pura-pura kamu. Maaf Pak. Bapak nggak bisa masuk seenaknya. Saya bisa lapor bapak-bapak ke polisi. Ayo, kalian ayo. Pak. Ayo cari. Ayo Pak. Kami akan menemukan garis-garis yang kamu culik. Iya, betul. Mereka ada di sana, Pak. Ada di sana. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Sini, Pak. Mereka ada di sini, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Mana buktinya? Enggak ada kan? Tadi mereka ada di sini, Pak. Aku sudah menutup aura gadis-gadis ini. Tidak ada yang bisa menemukan mereka. Kelihatan Pak, nggak ada kan? Cukup ya Pak? Sudah habis kesabaran saya. Jadi saya minta bapak-bapak pergi dari sini atau saya lapor polisi. Di sini, Pak. Pak, tolong kami. Pak. Ayo. Pak. Pak Bambang, kami semua minta maaf karena sudah menuduh Pak Bambang menculik para gadis kami. Kali ini saya maafkan. Tapi lain kali kalau misalkan terulang lagi masalah kayak gini, saya akan melaporkan bapak-bapak ini semuanya ke polisi. Karena bapak sudah masuk rumah saya seenaknya dan memfitnah saya enggak. Iya Pak, sekali lagi kami semua minta maaf. Kami permisi Pak. Ayo kita. Dan ketika keponakan saya pulang dari madrasah, dia naruh geletakan itu Al-Quran, kena kulit gatal juga. Dan saya semakin panas kalau dengar suara azan atau itu, semakin menjauh dari ibadah itu. Maaf, Mas. Maaf, Mbak. Gimana sih kamu? Ngurus orang hamil aja nggak bisa. Maaf, Mas. Aku capek. Alah, banyak alasan kamu. Awas, dengar.
kalau sampai mereka gagal ngelahirin anak-anak aku. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas? Sekarang kamu tutup pintu jendela semua. Semua tutup sekarang. Sakit. Aku sakit. Oh, sakit. Gua nggak sakit. Kuping gua sakit kalau misalkan gua dengerin azan. Kamu telah bersekutu denganku, Bambang. Makanya, ketika kau mendengar azan dan bacaan Al-Quran, kau akan kepanasan. Terus ini masa bisa ngapain aja Mas Bambang ini? Nyantet orang bisa? Jujur, saya tadi menuliskan satu kata di sini. Oh, kok bisa? Santet. Mengirimkan satu kiriman ya ke orangnya. Iya. Iya, itu yang saya rasakan. Karena tangannya, saya merasakan, Jahat banget itu. Itu karma buruk loh, menyakiti orang lain. Dosanya besar. Menyantet orang lain. Ayo cepetan keluar. Ayo. Aduh, gimana ini? Aku takut. Semua pintu kekunci. Kita lewat depan. Mumpung Mas Bambang lagi nggak ada di rumah. Ikutin saya, yuk. Ayo. Mau kemana lu? Lu mau coba kabur? Nggak bisa. Masuk! 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 Cepetan! Masuk! Lama banget masuk aja. Masuk! Gimana, Tunggu? Kamu sudah puas? Tentu saja aku puas dengan menyerap bayi-bayi yang ada di dalam tubuh gadis ini. Maka bertambahlah kekuatan. Dan kau pun akan menikmatinya nanti. Kamu punya tugas baru. Karena orang ini sudah ganggu klien aku. Cepat laksanakan. Baik, aku laksanakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu Akbar. Tunjung Kuning. Tunjung Kuning datanglah, Tunjung Kuning. Seperti dilindungi oleh kekuatan putih. Terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya. Sama-sama Pak. Siapapun yang membutuhkan bantuan, saya pasti bantu. Saya sudah mengikatnya dengan bacaan Al-Quran. Sekali lagi saya minta maaf. Saya yang meminta seseorang untuk mengirim foto Ustadz ke Bambang. Supaya Bambang bisa mengirim Tunjung Kuning untuk menyerang Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz, kami ingin menyelamatkan dan menolong Dewi anak saya. Cuman kami takut karena kekuatan iblis yang dianut Bambang. Saya bisa mengerti. Ingatlah, hanya kekuatan Allah di atas segalanya. Hanya padanya lah kita meminta. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz. Mari kita ke rumah Bambang sekarang. Mari. Ayo Bu. Kenapa dia juga belum datang? Ada apa dia? Coba lagi. Kita di mana ini? Iya, kenapa kita ada di sini? Ayo kita pergi. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat. Mau kemana kalian? Mau coba kabur?
kami pulang, Pak. Iya, Pak. Selama ini kami diculik Bambang di rumahnya, Pak. Iya, Pak. Sial, banyak banget warga yang datang. Terus saya harus gimana? Bapak, kalau gitu kita hukum Bambang. Ayo. Sabar, Bapak. Ada apa ini? Pak Ustadz, ternyata gadis ini yang telah diculik sama Bambang, Pak Ustadz. Dari mana kalian tahu? Tunjung Kuning ditangkap. Kenapa bisa? Dari gadis-gadis ini, Pak. Mereka yang telah hilang ternyata ada di rumah Bambang. Iya, Pak Ustadz. Kalau begitu, kita panggil Bambang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betul. Betul. Bambang! Bambang, keluar! Aku pasti diamuk warga kalau misalnya sampai ketangkap. Saya harus punya rencana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sabar, Bapak. Sabar. Tenang. Tenang, Bapak-bapak. Saya mohon, maafin Mas Bambang. Beri kesempatan Mas Bambang untuk bertobat. Benar apa yang dikatakan Dewi. Beri kesempatan Bambang untuk bertobat. Mungkin dia hilaf dan terpedaya oleh jin dan setan. Saya mohon, kasih kesempatan Bambang untuk bertobat. Yaudah, kalau gitu, ibu-ibu, bapak-bapak, bawa garis-garis ini ke rumah masing-masing. Ayo. Ibu. Akhirnya kamu selamat dari siksaan ini, Nak. Dewi. Aku mohon sama kamu. Maafin semua kesalahan-kesalahan aku, Dewi. Aku udah maafin semua kesalahan kamu, Mas. Tapi aku minta maaf. Aku nggak bisa lagi jadi istri kamu. Maafin aku, Mas. Maafin aku, Mas. Ada yang bilang ke saya, kamu jangan mencintai manusia melebihi cintamu kepada Allah. Ketika saya tergila-gila dengan mantan istri, lalu ada yang nyaranin saya pergi ke Ustadz. Dari situ saya mulai mencoba mempelajari ilmu agama dan pelan-pelan. Semua benda-benda pusaka sudah dibakar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bukan ahad, tapi Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Apapun yang terjadi dengan kehidupan saya pada waktu itu, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita. Bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah mencoba-coba hal buruk, karena dari coba-coba itu akan menjadi ketagihan. Kesucian hati akan terus terjaga jika kita terus mendekatkan diri dengan Allah, terutama dengan sholat.